kecil nanti link dari Google Meet begitu. Berdoa disilakan. Selesai Bapak Ibu. Baik, selanjutnya materi terkait platform teknologi SP SDS akan dibawakan oleh Bapak Imam. Untuk itu kepada Pak Imam kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Lani. Halo Bapak Ibu semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di-mute semua ya. Di-mute Gak apa-apa, oleh gak apa-apa. Udah, gak apa-apa. Baik Bapak Ibu, pertama-tama teriring salam hormat saya untuk Bapak Ibu ya, yang saat ini sudah bergabung di Zoom meeting PKP gelombang 3 ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang apa di sini ya. Saya sapa dulu mungkin ya, enggak satu-satu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu guru ya, yang saya hormati Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, dan tidak lupa juga Bapak Ibu pengawas ya. Izin saya hari ini bersama Bapak Ibu mungkin sekitar sampai jam setengah 10 kurang ya, 90 menit mungkin ya. Hari ini saya kalau tidak salah ditemenin Pak Hari kembali ya. Pak Harinya ada. Assalamualaikum Pak Hari. Pak Hari Pak Hari Surya Hadi. Ya. Ada. Salam. Iya. Kirain nggak ada Pak Hari. Bangga Pak Hari, mungkin Pak Hari ingin membuka dulu. Ya. Ya, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Ketemu lagi dengan saya, Hari Surya Hadi. Tapi hari ini kita akan belajar tentang sumber daya sekolah. Ya. SDS ya, Pak Imam nanti akan menyampaikan. Saya mendampingi Pak Imam. Terima kasih. Silakan Pak Imam dilanjutkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu ini tetap bersemangat ya, karena minggu-minggu ini Bapak Ibu online terus ya. Ya, apa namanya? Semoga apa itu kuat duduknya Bapak Ibu ya. Kuat duduknya, jangan lupa tuh Pak ya, Bapak Ibu di apa itu botol air minumnya, ya snack-snacknya ya Bapak Ibu ya, biar apa namanya? Kita tetap terpenuhi ya, ya gizinya. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelumnya mungkin di antara Bapak Ibu pasti ada yang sudah pernah mendapatkan rapor pendidikan ya Bapak Ibu ya. Rapor pendidikan, jadi saya akan buka dulu dengan sedikit tayangan dari rapor pendidikan terkait dengan SDS ini ya, sebelum kita meluncur ke berbagai TKP. Pasti Bapak Ibu juga sudah mempelajari bahan tayang yang ada di LMS Bapak Ibu ya. Ya, kalau tidak salah itu berapa ya? 300 halaman totalnya kalau tidak salah sepengetahuan saya. Jadi kita coba di sini diskusi, mungkin berbagi pengalaman ya. Saya sih berharap Bapak Ibu ada juga yang mau spill sedikit gitu ya, pada arkasnya mau spill sedikit. Mau cari sedikit arkasnya gitu ya, kalau berkenan ya. Oke. Saya izin sharing screen dulu. Ya. Oke. Kelihatan Bapak Ibu ya? Nah, kelihatan kan? Oke. Ya. Karena ini saya tidak menggunakan dua device ya, hanya satu device. Kalau tidak kelihatan, mohon nanti Ada Pak Imam. ada ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, jadi SDS ini menjadi salah satu komponen di rapor pendidikan. Di mana itu yaitu pada dimensi E. Ya. Kalau kemarin memang penekanannya pada dimensi A dan dimensi D. Ya. Tapi kita
Bapak Ibu unduh rapor pendidikan masing-masing ya. Bapak Ibu kan sebetulnya rapor pendidikan terbuka untuk satuan pendidikan ya, di sana ya Bapak Ibu, baik guru, kepala sekolah, operator bisa mengakses rapor pendidikan. Jadi di rapor itu ini ada namanya SDS ya. Apa itu SDS? Sebetulnya kelihatan sih dari rapor pendidikan itu ya. Ya ada beberapa poin ya, terutama di poin E3 Bapak Ibu ya, itu pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggaran. Ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau mau belanja-belanja gitu kan, nah Bapak Ibu pasti akan mengelola atau apa ya? Kalau Pak Hari pasti udah udah full ya di sini. Nah, jadi membuat list gitu kan ya Bapak Ibu ya, membuat RKAS, membuat RKT ya, membuat RKS mungkin ya. Nah, di sini kebetulan ini yang saya ambil ini adalah sebuah contoh Bapak Ibu ya. Ini pasti berbeda di tiap sekolah yang ada Bapak Ibu. Pertama, di sini bahwa TIK itu dimanfaatkan untuk pengelolaan anggaran ya. Nah, itu yang E3 itu adalah gabungan Bapak Ibu ya, gabungan dari nilai di bawahnya. Jadi di sini terutama terkait pembelanjaan bantuan operasional sekolah ya dan penggunaan daring. Nah, di eh, nanti di sana juga akan keluar pembelanjaan dana secara daringnya Bapak Ibu ya, melalui kanal Siplah atau platform Siplah nanti ya. Itu ada proporsinya. Kemudian ketepatan waktu ya dan kelengkapan pelaporan. Nah, Bapak Ibu pasti di penghujung tahun ya, sebentar lagi kan bulan Desember Bapak Ibu ya. Pasti Bapak Ibu harus bikin laporan tuh ya. Bikin laporan, tutup buku ya mungkin ya. Nah, ini ya sebelum-sebelumnya pasti buat laporan di bulanan dan mungkin juga penyerapan yang 50%-nya itu ya Bapak Ibu. Nah, ini muncul Bapak Ibu di sini ya. Jadi dibuatnya sebagai indeks ya. Kemudian apa ya, di sini sebetulnya ada peringkat-peringkatnya Bapak Ibu ya. Nanti kita pelajari saja ya di di perencanaan berbasis data ya. Nah, itu saja pengantar sementara dari rapor pendidikan. Oke, saya nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya di raportnya mungkin. Nah, saya akan masuk ke bahan tayangnya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah baca. Ya, kalau ada pertanyaan Bapak Ibu langsung aja di chat Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini sudah ada 25 chat. Saya sambil melihat dulu. Oke, terima kasih atas jawaban salamnya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Ini saya akan coba tayangkan. Kalau saya pilih screen total bisa nggak ya? Kuat nggak internetnya? Sebentar Bapak Ibu, saya cek dulu. Nah, mungkin saya share Windows saja ya. Iya, sudah ada. Sudah ada ya Bapak Ibu? Oke. Nah ini ada banyak file Pak.
Jadi kita mulai saja dengan pengantar ya Bapak Ibu ya. Pengantarnya yaitu tentang platform teknologi dan platform sumber daya sekolah. Nah Bapak Ibu mungkin 2 hari kemarin sudah bersama Pak Hari dan Bu Endang sudah mengeksplorasi PMM ya, guru berbagi, dan juga sudah itu melihat pemanfaatan belajar ID ya di PMM. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita mau ulangi sedikit Bapak Ibu ya. Jadi platform teknologi ini ada dasar hukumnya Bapak Ibu. Ya, dasar hukumnya, terutama kalau di umum itu, kalau di SMK kan tidak ada Bapak Ibu ya sekolah penggerak. Ya, ini dasar umum di sekolah umum. Ya, sekolah umum. Kan kalau di sekolah ini saya coba perbesar. Ya, nah, ini di sekolah penggerak, Bapak Ibu ya, sekolah umum. Nah, di SMK, Bapak Ibu yang dinyatakan sebagai pusat keunggulan, maka Bapak Ibu perlu mempelajari mungkin dokumen pemanfaatan platform ini ya. Ini bahan tayangnya masih tahun 2022 ya Bapak Ibu ya, sehingga dasar hukumnya ini menggunakan yang ada di tahun 2021. Ya, saya pikir tidak banyak perubahan ya Bapak Ibu ya. Jadi di dasar umum ini bahwa aplikasi atau platform ini bertujuan mendukung implementasi kebijakan pendidikan. Ya. Jadi arahnya nanti ada yang membantu guru dalam mengimplementasikan pembelajaran dan membantu pengelolaan profil guru, ya mungkin seperti SIM PKB, Dapodik, Bapak Ibu ya, banyak sekali kan aplikasinya, dan juga yang mendukung pengembangan kompetensi guru di SMK itu Bapak Ibu ya. Sedangkan platform teknologi terkait sumber daya SMK ini bertujuan untuk membantu, nah ini Bapak Ibu, kepala sekolah, bendahara, pengawas sekolah dalam mengelola sumber daya SMK dengan tepat, mudah, dan efisien. Begitu Bapak Ibu. Ya, jadi ada bagi guru dan bagi apa namanya, tendiknya Bapak Ibu ya, tenaga kependidikannya. Nah, di ini saya bacanya bagaimana ya? Misalnya angkanya ke kiri dulu, setelah itu ke kanan. Nggak apa-apa, kita ikut Bapak Ibu ya. Jadi pertama di SMK Pusat Keunggulan ada beberapa program ya. Pertama di sini adalah penguatan kepala sekolahnya dulu ya. Kemudian pengawas sekolah dan guru ya. Guru banyak Bapak Ibu ya. Salah satunya untuk ketiga-tiganya ini adalah ini Bapak Ibu ya, pelatihan komite pembelajaran. Mungkin lainnya ke sana nanti ada diklat manajerial untuk kepala sekolah, ada upskilling dan reskilling untuk guru ya. Untuk pengawas ada mungkin diklat perencanaan pembelajaran, diklat perencanaan berbasis data dan seterusnya Bapak Ibu ya. Intinya ini mewujudkan manajemen ya dan pembelajaran berbasis dunia kerja. Jadi diarahkan pada keterserapan nanti di dunia kerja ya. Kemudian untuk pembelajaran sendiri, intervensi ini berorientasi pada penguatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan Bapak Ibu ya, dan pengembangan karakter ya, atau nanti profil pelajar Pancasila Bapak Ibu ya. Kemudian adanya penguatan belajar praktik peserta didik ya. Ini dalam bentuk dana hibah. Nah, ini mungkin langsung dari PSMK Bapak Ibu ya, tidak melalui balai ya, yang kalau yang ini ya, sarana dan prasarana ini kami di balai tidak ya Bapak Ibu ya, tidak bisa dibilang dapat informasi mungkin langsung dari SMK sendiri ya. Kemudian nomor 4, dari 3 loncat ke 4, itu adanya manajemen sekolah berbasis data. Nah ini Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan bahwa
perencanaan berbasis data itu digunakan dalam pembuatan rencana kerja sekolah dan rencana kerja anggaran sekolah, Bapak Ibu ya. Di sini inputnya dari berbagai hasil evaluasi, entah itu AN, Bapak Ibu ya, kemudian Sulingja dan sebagainya, nanti dimasukkan dalam sebuah platform rapor pendidikan. Ya. Nah, kemudian di nomor 5, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan intervensi berupa pendampingan. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pendampingan ini banyak Bapak Ibu ya. Ini yang ditayangkan di sini adalah salah satunya pendampingan oleh perguruan tinggi Bapak Ibu. Kemudian nanti mungkin dari balai juga ada, dari industri juga mungkin ada Bapak Ibu ya. Dan terakhir adalah ini Bapak Ibu ya, bagaimanapun karena di kita terjadi pembagian otonomi baik dalam pendidikan ya, ada yang bagian urusan pusat dan daerah, maka diperlukan kolaborasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang menciptakan dan memberikan dukungan penyelenggaraan SMK Pusat Keunggulan yang berkesinambungan ya Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu mendapatkan PK ini, nah PK ini diharapkan terus berlanjut Bapak Ibu ya, tidak begitu bantuannya putus ya putus gitu ya Bapak Ibu. Semoga bisa istilahnya itu berkelanjutan atau berkesinambungan Bapak Ibu, tidak terhenti. Ya. Kemudian ini hubungan ketiganya Bapak Ibu. Ya. Jadi ini dibuat mirip-mirip Bapak Ibu permainan yang pernah viral itu ya, lato-lato atau apa sih lupa ya, yang 2 atau 3 bola dimainkan, diadukan ya kalau tidak salah ya. Oke, kita lihat di sini, tapi ini mungkin maksudnya adalah ini ya, roda gigi mungkin ya, roda gigi ini sepertinya. Tapi sebetulnya roda gigi juga ada roda giginya. Apa yang tepat ya Bapak istilahnya. Di sini kita lihat saja bahwa untuk SDS ini ya, 3 Bapak Ibu tadi ya, aplikasi RKAS, kemudian Siplah ya, dan Tanya Bos. Nah, itu sudah lama ya, di launchingnya sejak Agustus 2021, berarti sudah hampir 2-3 tahun nih Bapak Ibu. 2-3 tahun. 2-3 tahun. Ini mau tidak mau pasti Bapak Ibu sudah terbiasa ya dengan ini ya. Saya yakin sudah terbiasa ya. Nah, ketiga-tiganya ini sebetulnya saling menggerakkan satu sama lain gitu Bapak Ibu ya. Jadi di bagian platform EDS ini mampu harusnya menggerakkan itu tadi pertama berorientasi pada siswa, yaitu pembelajaran yang relevan ya. Juga dia mampu menggerakkan karakter guru ya. Jadi dia itu sasarannya ke pembelajaran dan ke karakter guru gitu ya Bapak Ibu. Karena dia disimpannya di bagian paling atas ya. Nah, ini untuk yang pembelajaran itu sudah di launching pada 2022, yaitu platform Merdeka Mengajar ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti bisa berkontribusi ya, kalau SMKPK-nya sudah tahun kedua dan ketiga, kalau tidak salah itu harus sudah kontribusi di PMM. Kemudian untuk gurunya sendiri, kalau tadi kan pembelajarannya, nah pasti itu membutuhkan peningkatan dan pengembangan kompetensi ya, baik itu karir maupun belajarnya sendiri Bapak Ibu ya. Ini ada di PMM juga Bapak Ibu ya, di PMM. Nah ini targetnya itu 20% Bapak Ibu ya. Nih targetnya. Tapi saya nggak tahu nih, mungkin sekarang sudah lewat 20% ya. Ini karena ini mungkin dibuat tahun 2022 ya Bapak Ibu. Oke. Nah, tadi disebutkan bahwa saya awali dengan rapor pendidikan Bapak Ibu ya. Rapor pendidikan di sini
kita lihat platform rapat pendidikan itu yang menjadi perencanaan berbasis data itu pengguna utamanya adalah kepala sekolah dan dinas Bapak Ibu ya. Jadi data-data Bapak Ibu di sekolah itu bisa dibaca oleh satuan pendidikan dan juga oleh dinas pendidikan atau kantor cabang pendidikan ya. Rapor pendidikan ini memberikan wawasan dan yang komprehensif dan rinci untuk satuan pendidikan dan dinas pendidikan tentang kualitas pendidikan di wilayahnya. Ya. Nanti intervensinya adalah manajemen sekolah berbasis data. Jadi Bapak Ibu yang mungkin kemarin sudah mengikuti AN ya, nah, mungkin nanti datanya akan muncul ya. Mungkin saat ini mungkin masih diolah ya. Kemudian untuk platformnya sendiri, nah di sini pengguna utamanya di sini ini bahan tayangnya membatasi pada kepala sekolah dan dinas ya. Sebetulnya di sini mungkin ada bendahara juga Bapak Ibu juga atau operator ya Bapak Ibu. Ya. Manfaat dari SDS ini yaitu memberikan fasilitas proses pengelolaan sumber daya sekolah. Ya, supaya apa? Supaya lebih efisien, efektif, akuntabel dan berorientasi pada peningkatan hasil pembelajaran siswa. Ya. Ya, bentuk intervensinya yaitu manajemen sekolah berbasis data. Ya. Apa saja itu tadi sudah kita lihat ya Bapak Ibu ada Sipla, Arkas, dan Tanya Bos. Oke, ini sudah 20 menit ya, kita masih di pengantar. Kemudian untuk tadi platform mungkin sudah dibahas Bapak Ibu ya. Platform ini saya selintas mengingatkan kembali ya bahwa guru dapat mengajar lebih baik, meningkatkan kompetensi dan karirnya berkembang ya. Ini sama menggunakan data. Nah, fiturnya mungkin sudah dibahas kemarin Bapak Ibu ya, masih ingat kan fiturnya pelatihan mandiri, video inspirasi, bukti karya, asesmen murid dan perangkat ajar. Kita masuk ke yang di tengah tadi Bapak Ibu, sumber daya sekolah. Nah Bapak Ibu yang pertama adalah platform Tanya Bos ya. Nah, saya tidak tahu ini Bapak Ibu. Di antara Bapak Ibu adakah yang sudah pernah menggunakan platform Tanya Bos? Tidak ya. Coba yang ada mungkin bisa memberikan chat Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang pernah silakan langsung direspon saja di chat ya kalau yang sudah pernah. Nah, coba saya. Oh belum, oke belum pernah, oke Pak, belum pernah. Oh sudah, terima kasih yang sudah ya Pak Roni sudah, Bu Eka belum. Wah terima kasih infonya. Wah, ternyata banyak yang belum ya Bapak Ibu ya. Oke nggak apa-apa ya, Bapak Bu ya. Belum, oke. Oke. Jadi platform Tanya Bos ini Bapak Ibu, oke belum, oke terima kasih Bapak Ibu, terima kasih responnya ya. Banyak yang belum, baik. Jadi Tanya Bos ini bagian dari sumber daya sekolah Bapak Ibu ya. Disebutnya sebagai apa ya, penyangga atau scaffolding ya, perancah mungkin ya dari platform SDS. Jadi kalau kita lihat terima kasih yang sudah respon ya. Belum banyak belum. Jadi Tanya Bos ini bisa mengakomodasi ini Bapak Ibu. Ya, pertanyaan seputar satu aplikasi rencana kerja anggaran sekolah. Ya, kalau Ibu misalnya mau bertanya bisa ya ditanya Bos. Kemudian bisa juga menjadi penyangga atau apa ya bahan diskusi untuk aplikasi Siplah Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Tanya Bos ini juga dari sudut segitiga sudut segitiga perencanaan pembelajaran dan pelaporan. Nah, Bapak Ibu bisa bertanya di sana ya. Dan sifatnya umum Bapak Ibu ya. Tanya Bos ini siapapun bisa masuk ya. Bapak Ibu bisa masuk kalau tidak salah. Bahkan akun pribadi juga bisa ya. Nanti kita coba ya Bapak Ibu ya. Kita coba. Sementara dulu itu
harus belajar ID ya, tapi kalau tidak salah sekarang ini bisa masuk ya, bisa masuk. Jadi tanya bos ini berperan dalam perencanaan, ya, pembelanjaan dan pelaporan. Ya. Kalau Bapak Ibu misalnya nanti ada pertanyaan seperti di sekolah mamin terus misalnya yang ada bisa dianggarkan, apakah selain makan minum bisa ditanya Bapak Ibu ya, ditanya bos ya. Oke, ini selintas kita lihat dulu tayangan ini Bapak Ibu ya. Jadi ini masih diulang ya Bapak Ibu ya. SDS, Arkas, Sipla, Arkas untuk perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Nah, di Arkas nanti ada 2 Bapak Ibu ya dengan ada wasitnya Bapak Ibu. Di Arkas itu namanya markas. Karena Siplah juga ada wasitnya ya Bapak Ibu ya kalau tidak salah. Jadi kita lihat Bapak Ibu. Ya, Siplah itu untuk melakukan pengadaan atau pembelanjaan barang dan jasa ya Bapak Ibu. Nanti bisa lihat berapa sih pagu yang bisa dibelanjakan di Siplah itu ya. Kalau pagunya melebihi itu apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Nah, sedangkan tanya bos adalah interaksi atau forum diskusi ya. Kenapa tidak diarahkan ke Google saja untuk bertanya ya Bapak Ibu? Karena ditanya bos, di platform tanya bos, ini informasinya terverifikasi ya Bapak Ibu ya, terverifikasi oleh tim bos ya. Nah, nanti seperti apa cirinya terverifikasi? Nanti kita akan coba lihat TKP-nya Bapak Ibu ya, tempat kejadiannya. Tuh. Nah, ini ada keterangannya, terutama ini untuk mengklarifikasi isu-isu. Ya, isu-isu terkait pembelanjaan bos yang dihadapi sekolah sehari-hari. Oke. Maaf. Oke, karena bentuknya interaksi, forum tanya jawab, ya, maka di sini tanya bos itu lahir dari adanya kesimpang siuran informasi. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu sering diskusi di grup WhatsApp, ya, mungkin sering diskusi di di Google Chat dan sebagainya ya. Kemudian diskusi di grup tersebut itu tidak terverifikasi atau tidak tervalidasi jawabannya, Bapak Ibu. Nah, dan itu Bapak Ibu yang penting adalah dia terekam serta dapat terlacak ya. Sementara di aplikasi-aplikasi lain itu belum terlacak. Kemudian nanti ada dokumentasinya ya. Nah, sehingga tujuannya tadi Bapak Ibu ya memberikan informasi yang terverifikasi dan tervalidasi. Ya. Sehingga Bapak Ibu tidak ragu. Ya. Kemudian diharapkan nanti proses tanya jawabnya menjadi efektif, efisien, terlacak, dan terarah. Oke. Siapa saja Bapak Ibu pengguna tanya bos? Nah, di sini adalah semua satuan jenjang pendidikan yang memiliki akun belajar ID. Ya. Tapi Bapak Ibu silakan coba dengan akun pribadi. Apakah bisa atau tidak ya? Kalau saya kemarin percobaan masih bisa. Ya bisa. Di sini adalah kepala sekolah, operator sekolah, dan guru ya bisa bertanya tentang tanya bos. Nah, ya, seperti ini jenjang pendidikan dari mulai PAUD mungkin ya, dari mulai PAUD sampai SMK ya. Nah, ini laporan tahun 2022, mungkin ini tidak perlu kita bahas karena datanya ini sudah obsolete ya, udah apa itu? Kami belum mendapatkan data yang baru ya Pak. Jadi kita tidak akan banyak bahasnya. Tapi tadi dari dialog terlihat sih masih banyak yang belum ya. Wajar saja mungkin ya. Nah, karena itu nanti Bapak Ibu kita coba ya. Kita coba sedikit silakan buka Bapak Ibu. Ini di sini coba saya bisa anotasi enggak? Nah, mudah-mudahan bisa anotasi ini ya. Spotlight-nya nyala tadi. Nah, Bapak Ibu bisa mengetik ini Bapak Ibu ya. Nah, ya. Jadi di sini
Tanya Bos Kemendikbud Go ID ya. Ini situs yang dulu ya. Situs yang sekarang itu saya izin. Kita langsung aja mungkin ya ke bagian TKP-nya. Ya, atau Bapak Ibu coba masih bisa diakses nggak Bu? Kalau tidak ada, sekarang kalau tidak salah sudah berubah menjadi Tanya Bos dan BOP Kemendikbud Go ID. Tidak salah Bapak Ibu. Ya, tampilnya seperti ini umumnya. Ini ternyata dikenalkan langsung dengan Siplah ya kira Bapak Ibu ya. Nah, ini berarti ini rangkumannya dulu ya. Rangkumannya dulu. Pak Hari, halo. Ya, Kita mau langsung ke situsnya atau kita ini dulu Pak? Rangkumannya dulu Pak. ya. Ditampilkan aja dulu semua ya. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu kita akan lihat dulu ya, selintas dulu ya. Adapun untuk Siplah, Silakan dia dulu lah, men. Cek. Ari mute dulu. Baru. Masuk suaranya Pak Ari. Halo. Oke. Ya, Bapak Ibu untuk Siplah ya, Sistem Informasi Pengadaan ya, barang jasa di sekolah. Jadi Bapak Ibu pasti banyak menerima atau mengenal ya, kalau tidak menerima mengenal bantuan ya yang dikelola oleh satuan pendidikan itu cukup banyak ya. Nah, bantuan ini biasanya dalam bentuk dana. Dana ini adalah bentuknya transfer ke daerah. Ya, makanya tadi itu kenapa tertulis Dinas Pendidikan atau pemerintah daerah ya. Karena menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang bersangkutan. Ya. Kemudian Siplah ini lahir karena kurangnya partisipasi satuan pendidikan dalam memberikan laporan ke Kemendikbud-Ristek. Itu Bapak Ibu awalnya. Nah, ya, kenapa? Karena masih langsung Bapak Ibu, masih langsung dan pembelanjaan secara offline itu pengendaliannya atau controllingnya itu rentan terhadap korupsi dan kolusi ya Bapak Ibu, sehingga agak sulit memantaunya ya. Kemudian terakhir ya terkait dengan transaksi secara elektronik ya, ini memudahkan dalam pencatatan dan pemantauan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Itu untuk Siplah latar belakangnya. Ini Permendikbudnya masih tahun 2020 Bapak Ibu ya. Mungkin sudah ada yang baru ya. Yang baru ini masih nomor 14 tahun 2020, kemudian Persejen nomor 6 2021 ya. Mungkin kita harus lihat Bapak Ibu. Kemudian juga kita harus melihat petunjuk teknis atau juknis sesuai bantuan pemerintah tersebut ya sebagai pengelolaan sumber dananya ya. Dan juga juknis penerima bantuan Bapak Ibu. Jadi petunjuk teknisnya menjadi salah satu lahirnya sistem Siplah ini Bapak Ibu. Ya. Tujuannya Bapak Ibu, Siplah ini pertama memudahkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di satuan pendidikan. Ya, tujuannya. Yang kedua, memudahkan satuan pendidikan untuk memperoleh barang dan jasa dengan mengelola dana satuan pendidikan. Ya. Kemudian mendorong pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di satuan pendidikan sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa di satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu pasti banyak pengadaan barang dan jasa ya di sekolah, mendukung proses pengadaan barang dan jasa secara praktis. Secara praktis, jadi harusnya lebih mudah mewujudkan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang transparan. Jadi Bapak Ibu bisa diminta datanya ya, bisa diminta datanya dan terlihat. Nomor 6, memudahkan pencatatan transaksi pengadaan barang jasa oleh satuan pendidikan. Ya, itu tujuan dari Siplah. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu efektif, efisien, transparan, dan adil. Efektif maksudnya
pengelolaan Sipla berorientasi kepada pengguna layanan. Efisien, memperhatikan perkembangan teknologi yang memberikan kemudahan ya Bapak Ibu. Jadi Sipla ini nanti diharapkan mudah bahkan bagi yang baru sekalipun Bapak Ibu ya. Kemudian transparan, terbuka, memperhatikan masukan dan saran penggunaan layanan sehingga nanti Sipla itu mungkin berkembang setiap saat Bapak Ibu fitur-fiturnya. Adil, yaitu pengelolaan Sipla dilakukan dengan memperhatikan kepentingan pengguna layanan sesuai dengan peran masing-masing. Kemudian nanti ada berbagai peran Bapak Ibu ya di Sipla itu ada yang memiliki anggaran sama di satuan pendidikan yang akan membelanjakan anggarannya, ada penyedia dan ada wasit ya Bapak Ibu. Kalau sebutnya wasitnya. Jadi ada pengelolanya Bapak Ibu. Siapa saja di sini sasaran dan penggunanya. Nah, ini Bapak Ibu pihak-pihaknya yaitu pertama adalah di satuan pendidikan, kepala sekolah. Ya. Akunnya ada di kepala sekolah, mungkin Bapak Ibu ya di tim anggaran Bapak di sekolah ya. Dan pelaksana pengadaan barang dan jasanya. Nah, kemudian penyedianya adalah penjual barang dan jasa kebutuhan sekolah. Ya. Jadi menjembatani dua pihak ini aplikasi tersebutnya. Ya kalau dalam sehari-hari mungkin Bapak Ibu sering menggunakan aplikasi e-commerce ya, yang sekarang lagi viral tuh Bapak Ibu ya. Ada aplikasi medsos jadi e-commerce gitu ya. Nah itu lagi viral. Tapi di sini kita menggunakan aplikasi atau platform Sipla. Oke. Ini adalah perkembangan dari Siplah Bapak Ibu, ini dari tahun 2019 sampai 2021 ya. Datanya masih data lama Bapak Ibu. Jadi penyedianya terus bertambah Bapak Ibu ya. Ada berapa sekarang itu ya. Nanti kita lihat di situs aslinya Bapak Ibu ya. Mungkin ini masih yang tahun 2021 ya. Dari asalnya berapa ini? 6 menjadi berapa? 18 mungkin ya ini. Oke. Portal Siplahnya di sini bisa dicari sebetulnya Bapak Ibu ya, bisa dicari. Ini yang lama, tayangan yang lama, Siplah yang lama. Nah ini Bapak Ibu, jadi wasitnya itu adalah adanya mitra ya Bapak Ibu ya, kalau saya nyebutnya wasit. Jadi inilah yang nanti memberikan layanan kepada Bapak Ibu ya, mitra. Mitra ini nanti memiliki merchant atau penyedia ya. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu bisa bermain di dua kaki begitu ya. Jangan ya, kalau menurut saya jangan ya. Bapak Ibu harus, kalau PNS kan tidak boleh kalau tidak salah ya Bapak Ibu ya. ASN mungkin tidak. Saya nanti mau dikoreksi Bapak Ibu ya. Kalau tidak salah tidak bisa bermain di dua kaki ya Bapak Ibu. Harus satu kaki boleh ya. Oke, ini mungkin harus sampai praktek, jadi kita selintas saja di sini ya. Nah, ini sebetulnya ada di webnya juga Bapak Ibu ya. Jadi pertama itu Bapak Ibu mungkin biasa ya mengadakan persiapan pengadaan barang dan jasa ya. Nah, dokumennya meliputi jumlah barang, speknya, kemudian waktu dan lokasi nanti serah terimanya kapan, di mana gitu kan. Alokasinya dan persyaratan penyedianya ya. Nah, ini di sistem Siplah ya Bapak. Kemudian penetapan penyedia. Nah, di sini ada pemilihan dan penetapan calon penyedia dan pembuatan kesepakatan pengadaan. Jadi Bapak Ibu ini diikat dengan perjanjian mungkin ya, sehingga kuat ya. Kemudian kesepakatan pengadaan meliputi apa saja, meliputi pengiriman ya, oleh penyedia. Jadi barangnya dikirim ya, barangnya dikirim, Bapak Ibu belum bayar kan? Jadi dibayar setelah barangnya diterima. Ya, Sipla ini menurut saya masih menggunakan mekanisme jual beli yang sesungguhnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang sekarang ini kan mungkin mengenal mekanisme COD ya, mirip dengan COD, tapi bukan COD Bapak Ibu ya.
Tapi yang sering kita lakukan itu adalah menyimpan di pihak ketiga si dananya. Nah, tapi yang Sipla ini eh, belum dibayar, ya, belum disampaikan kecuali sesudah ada eh, serah terima, ya, dalam bentuk ini berita acara serah terima atau BAST, ya, baru dibayar Bapak Ibu, ya. Jadi benar-benar apa itu, kalau nanti barang yang diterimanya cacat, ya, mau tidak mau harus dikembalikan Bapak Ibu, ya. Makanya ini harus benar-benar dipastikan juga dari sudut penyedia itu bahwa ada jaminan barangnya sampai tanpa cacat dan sebagainya Bapak Ibu, ya. Sifatnya ini kalau misalnya nanti ada ketidaksesuaian antara deskripsi barang, ya, dengan yang diterima, nah ini eh, tidak jadi, ya, tidak jadi dibayar, ya Bapak Ibu. Nah, ini apa itu data yang lalu Bapak Ibu. Jadi tahun 2022 itu SMK PK-nya saya pikir mungkin sekarang udah hampir semua Bapak Ibu, ya, karena kalau tidak salah sudah wajib, ya, Sipla ini. Ya, saya pikir ini bakalan naik semua, mungkin bakal mencapai hampir 100%, ya. Kami tidak tahu datanya yang real karena ya bukan admin di SIP lah Bapak Ibu, ya, kami hanya menyampaikan saja sosialisasi ini. Oke. Ini mungkin Bapak Ibu sudah biasa, ya, di SIP lah, ya, jendelanya ada berapa gitu kan, beranda, jendela, dan apa jendela berikutnya, ya. Ini banyak. Mungkin ini di yang versi sekarang mungkin baru nanti kita lihat Bapak Ibu. Ini masih tahun 2002. Ini adalah alur, ya, alur dari permintaan barang dan jasa Bapak Ibu, ya. Alurnya di sini Bapak Ibu bahkan masih bisa melakukan perbandingan barang, ya, dan nego harga. Jadi ini aplikasinya fleksibel Bapak Ibu, ya, tidak saklek, ya, tidak saklek, ya. Ini juga ada komplainnya, ya, komplain kalau tidak sesuai, ya, dan nanti ada ulasan, ya Bapak Ibu. Ya, ini mungkin biasa Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita juga sama, dia akan masih bisa mulai mencari, masuk ke dalam keranjang, ya, terus check out, ya, pas barangnya datang, barangnya diterima, baru dibuatkan berita acara serah terima, ya, pembayaran. Ini Bapak Ibu banyak sekali, ya, kalau di ini mungkin nggak cukup waktu ini, ya. Kita ini sudah jam 8.43, udah 1 jam. Udah 1 jam ini apa ya? Alur dari rincian dari setiap langkah-langkah Bapak Ibu, ya. Jadi ini yang banyak, ya. Banyak. Ya, Bapak Ibu silakan nanti coba, ya, tapi mungkin tidak bisa sampai belanja Bapak Ibu, ya, karena ya akunnya terbatas. Mungkin kita hanya bisa melihat saja, ya. Kecuali Bapak Ibu yang punya akun Siplah ini, ya. Oke. Ini tidak akan kita bahas, ya Bapak Ibu, mungkin kita akan lihat saja. Ini juga apa ya? Pertanyaan yang sering diajukan Bapak Ibu, ya. Kita bisa melihat apa saja ini, ya. Dari mulai bagaimana mendaftar sebagai penyedia, ya. Bagaimana jika tidak dapat login, ya. Apa yang dilakukan jika sumber daya tidak muncul, Bapak Ibu, ya. Kemudian bagaimana dengan metode virtual akun, ya. Ya, kemudian bagaimana kalau membatalkan dan sebagainya Bapak Ibu, ya. Ini adalah pertanyaan yang sering muncul. Yang kita tidak banyak bahas, ya. Ini juga sama Bapak Ibu, ya. Apa itu? Penanganan masalah login. Oke. Nah, silakan nanti Bapak Ibu kalau mau membuka aplikasinya, ya, Siplah Kemdikbud Go ID. Ya, silakan nanti lihat. Ini harusnya dikerjain, ya, Bapak Ibu. Ada LK-nya rupanya, ya.
Ada angkanya itu ya. Apa saja menu yang tersedia pada halaman beranda siplah, gitu ya, harus sampai dibuka ya. Berapa jumlah mitra? Jangan-jangan ini muncul di Postes, ya? Muncul nggak nih? Sebetulnya enggak Bapak Ibu ya. Jadi jumlah mitra, berapa jumlah mitranya. Kemudian silakan dieksplorasi dari sudut tampilan, menu dan panduan ya. Dicari itu mitranya siapa aja. Dan bagaimana kesulitan Bapak Ibu, apakah mudah digunakan, menarik, atau bikin penasaran atau wah kurang membantu dan sebagainya, nanti Bapak Ibu apa, silakan ya disimpulkan sendiri ya. Tapi ini kayaknya nggak sempat ya, ini kan nggak sempat. Tapi kalau mau coba silakan Bapak Ibu. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi rencana kegiatan anggaran sekolah ya. Pada saat Bapak Ibu mengunduh rapor pendidikan, sebetulnya RKAS-nya, RKAS-nya itu sudah muncul ya Bapak Ibu ya, dalam bentuk arahan pada kegiatan tertentu ya. Bapak Ibu mungkin kemarin yang ikut pelatihan berbasis data itu kan banyak Bapak Ibu ya, di ada 200 pasang kegiatan kalau tidak salah ya, untuk poin untuk dimensi D ya. Dimensi D itu terkait dengan keterserapan siswa di industri ya. Jadi bekerja ya, untuk bekerja. Kalau tidak salah ya ada 200 poin. Nah, itu ada sampai 200 pasangan kegiatan ya. Nah, nanti bisa ditanyakan sama yang sudah mendapatkan perencanaan berbasis data ya untuk kegiatannya. Tapi di sini kita akan lihat selintas aplikasi RKAS ya Bapak Ibu. Ini dasar hukumnya mungkin sekarang sudah berubah Bapak Ibu ya. Tahun 2023 ya, ini masih menggunakan tahun 2022 ya. Bahwa tugas dan tanggung jawab tim, nah, ini nih Bapak Ibu yang tergabung di tim bersekolah adalah satu ya. Ya mungkin mengingatkan kembali saja Bapak Ibu ya. Mengisi dan memutakhirkan data sekolah secara lengkap dan valid ke dalam Dapodik sesuai dengan kondisi rilis sekolah. Ya, bertanggung jawab terhadap hasil isian data sekolah yang masuk ke dalam Dapodik. Nah, poin C-nya adalah menyusun rencana kerja anggaran sekolah yang mengacu pada juknis ini Bapak Ibu ya. Nah, dan prinsip-prinsip efektif, efisien, akuntabel, dan transparan tadi sudah kita bahas. Kemudian melakukan input RKS pada sistem yang disediakan oleh kementerian ya. Nah, ini mungkin tahun 2021 saya upload yang sekarang belum periksa deh Bapak Ibu ya. Tapi yang jelas ini sudah ada edaran 2 kementerian, Kemendagri dan Kemendikbud Ristek. Ya, Bapak Ibu. Ya mungkin sekarang ini sudah berubah aturannya ya. Jadi surat edaran tersebut kita lihat yang tebal-tebal ya Bapak Ibu, bahwa Arkas menjadi aplikasi tunggal. Aplikasi apa? Untuk merencanakan dan melaporkan. Itu Bapak Ibu. Untuk sekolah, untuk satuan pendidikan dalam penggunaan dana BOS. Dana BOS kan banyak Bapak Ibu ya, macam-macamnya. Nah, tadi yang saya bilang wasitnya Bapak Ibu. Saya nyebutnya wasit. Itu adanya Markas, ya, aplikasi Markas. Aplikasi Markas ini menjadi aplikasi tunggal bagi Dinas Pendidikan. Ya. Nantinya akan terintegrasi dengan SIPD Bapak Ibu ya. Apa itu SIPD Bapak Ibu? Ada yang tahu SIPD? Ya. Jadi itu di Kemendagri ya Bapak Ibu. Jadi itulah Bapak Ibu, kalau sudah menggunakan berbasis data pasti datanya bisa digabungkan ya, digabungkan. Jadi ini sebuah aplikasi di Kemendagri ya. Akan terlihat Bapak Ibu. Ya, bukan hanya dilihat oleh Kemendikbud saja ya, atau dinas saja, tapi orang-orang Kemendagri pun bisa melihat. Itu nanti ke pimpinan wilayah Bapak Ibu ya, entah itu mungkin kepala dinas, entah itu mungkin
bupati atau wali kota ya. Jadi di sini seluruh pengelolaan anggaran, ya, apa saja penganggaran itu yaitu perencanaan, penatausahaan dan pelaporan, Bapak Ibu, akan dilakukan melalui aplikasi Arkas ini dan juga termasuk pada dana BOP mulai tahun 2023 ya Bapak Ibu ya. Ini edarannya, jadi ya diharapkan nanti jadi terlihat transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Nah ini pengertian Arkasnya ya. Itu sebuah sistem informasi yang memanfaatkan TIK untuk memfasilitasi sekolah dalam melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban BOS, BOS dalam bentuk digital. Itu Bapak Ibu. Ini mungkin operator di sekolah sudah pada kenal Bapak Ibu ya dengan spek dari apa itu komputernya, karena kalau Arkas ini basisnya dia ada aplikasi yang diunduh ya. Kalau tanya bos, Siplah, kalau tidak salah itu semuanya bermain di laman atau web ya, berbasis web. Kalau ini ada sebagian yang bisa digunakan tanpa internet ya. Jadi Siplah Arkas ini bisa digunakan tanpa internet kalau tidak salah ya. Walaupun jadi koneksi internetnya itu ada yang harus nyambung, ada yang tidak ya. Kalau tidak salah ya, nanti kita lihat. Nah, mungkin ini yang perlu dicatat Bapak Ibu ya. Jadi proses bisnisnya kan tadi sudah diulang ya, dari mulai penganggaran hingga penatausahaan. Nah, hal yang paling diperhatikan yaitu adanya bagaimana kalau berubah ya setelah dianggarkan, bagaimana kalau diubah, nah, apakah bisa? Sesudah diubah, apakah masih bisa digeser-geser gitu Bapak Ibu ya? Geser-geser mungkin karena waktunya ya, harusnya bulan September jadi bulan Oktober gitu, geser-geser. Kalau diubah ya berarti mungkin termasuk dengan kode kegiatan ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat di sini bahwa pertama di penganggaran itu Bapak Ibu membuat kertas kerja. Nah, kemudian mengajukan pengesahan ke markas tadi Bapak Ibu. Ya, pengesahan. Nah di sini itu masih bisa dilakukan perubahan dan pergeseran. Nah kemudian untuk penata usahanya itu nanti akan ada aktivasi buku kas Bapak Ibu. Buku kas. Buku kas apa? Buku kas umum Bapak Ibu. Dan tutup buku kas ya. Ini catatan untuk fleksibilitasnya ya. Fleksibel tapi terbatas juga Bapak Ibu. Ya, jadi pergeseran hanya dapat dilakukan untuk semua sumber dana, bos reguler, sisa anggaran Bapak Ibu ya, silpa bos reguler, bosda dan sumber dananya dalam satu akun belanja. Itu Bapak Ibu. Geser-geser itu hanya bisa satu akun belanja. Tuh. Ya. Dan terbatas pada bos reguler, silpa, dan bosda. Adapun perubahan, nah ini Bapak Ibu, perubahan itu waktunya juga dibatasi, yaitu setelah menutup buku. Kapan? Di bulan Agustus. Nah, berarti Bapak Ibu udah nggak bisa berubah-ubah nih ya. Karena kan sudah lewat Agustus ya Bapak Ibu ya. Oh maaf, bisa berubah, bisa berubah sesudah menutup buku di bulan Agustus. Mohon koreksi Bapak Ibu ya, karena saya bacanya. Jadi ditutup setelah bulan Agustus ya, bulan Agustus, dan dapat dilakukan lintas akun belanja, ya, akun bos reguler, siapa. Nah ini keterbatasan ya Bapak Ibu, atau catatan-catatan yang ada di proses bisnis penganggaran dan penatausahaan Arkas ini. Nah ini Bapak Ibu pada saat dibuat bahan tayang ini atau materi yang Bapak Ibu peroleh itu masih menggunakan versi 3. Ya, sebenarnya kalau kita lihat di webnya itu sudah ada sampai dengan versi 4. Ya, versi 4.
proses bisnisnya sama, tapi tampilannya user interface atau user experience-nya lebih mudah dipahami oleh pengguna, bahkan pengguna baru sekalipun, katanya Bapak Ibu ya. Jadi ini kalau mau dibuktikan benarkah, nah, lebih mudah harus belajar menggunakan akun Arkas masing-masing. Ya. Oke. Ini mungkin perbedaannya Bapak Ibu, apa itu, update-nya ya, update-nya. Jadi di sini update-nya cukup banyak Bapak Ibu ya. Dari mulai tahap pengerjaan Arkas ya. Kemudian kalau terjadi kesalahan itu ada notifikasi atau ada komunikasi ya, langsung. Dan juga ada saran atau respon yang cepat dari sistem ya Bapak Ibu, sehingga ini diharapkan memudahkan pengguna. Begitu Bapak Ibu. Nah, untuk melengkapi pemahaman Bapak Ibu, mau tidak mau Bapak Ibu harus membaca peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan bantuan operasional, ya Bapak Ibu. Ya. Itu terutama tentang syarat, ketentuan penyaluran, ya, tugas sekolah dan dinas pendidikan dalam perencanaan, penata usaha dan pelaporannya. Pokoknya dokumen-dokumen yang sifatnya itu apa, aturan main Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti apa itu melanggar aturan main ya. Kemudian ini apa itu untuk pendidikan. Kalau ini kan oh ya SMK ada nerima kesetaraan nggak Bapak Ibu ya? Kalau ini ada BOP penyelenggaraan pendidikan kesetaraan masing-masing daerah. Ya banyak Bapak Ibu ya. Dan terutama ada tata cara pengadaan barang dan jasa ya Bapak Ibu. Ini harusnya dipahami nanti Bapak Ibu ya. Untuk pengadaan barang dan jasanya. Ya. Ini tanya jawabnya ada di halaman Arkasnya Bapak Ibu. Nah, ini tidak perlu saya bacakan ya Bapak Ibu. Ya. Silakan nanti dikelola sendiri ya. Nah, kita akan coba nih Bapak Ibu, mumpung ada waktu 30 menit. Ya. 30 menit. Nah, kita akan coba silakan Bapak Ibu coba tadi mulai dari tanya bos saya, izin sharing. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu silahkan saja di chat. Ya, Pak Ajim, silakan Pak Ajim. Kalau tidak bisa dibantu untuk iPad, mungkin bisa ditulis saja Pak di chat Pak. Ya. Oh, sudah ada tuh pertanyaan dari Pak Ahmad. Apakah sifat entry data berarti real time ya Pak? Iya Pak, kalau di Arkas ya, di Arkas. Karena kan sudah ada sebetulnya anggarannya. Nah itu sudah ada dari Pak Burhan ya. Websitenya Tanya Bos dan BOP ya Bapak Ibu. Jadi ada tambahan Tanya Bos dan BOP Kemendikbud ya. Saya baca sedikit. Oke. Kita coba Bapak Ibu buka halaman atau web. Tanya
Nah, ini Bapak Ibu. Oh, kebetulan kalau saya sudah pernah mengakses Bapak Ibu ya. Tanya Bos dan BOP Kemendikbud.go.id. Nah, Bapak Ibu silakan coba di sini. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau login, Bapak Ibu bisa mencari sebetulnya ya, mencari sendiri di sini misalkan tadi yang terkait dengan SMK ya Bapak Ibu. Coba kita lihat. Nah, ini kalau mengetik SMK juga sudah banyak Bapak Ibu ya. Ini nah, thread atau riwayat-riwayat pertanyaan ya dan jawabannya. Nah, misalkan saya tidak login Bapak Ibu ya, saya tidak masuk dan tidak daftar. Saya hanya melihat saja diskusi ya yang sudah berlangsung. Bisa belajar dari misalkan ini Bapak Ibu. Dan saya ingin lihat yang ini. Penggunaan dana bos SMK ini tahun yang lalu Bapak Ibu ya. Itu coba saya buka selengkapnya. Ini untuk SMK ada lebih dari 50 ya. Ini Bapak Ibu silakan coba ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini saya tidak login, hanya melihat saja. Saya akan cari misalnya ini Bapak Ibu ya, misalkan ini ya. Ini sudah ada lambang gemboknya Bapak Ibu ya. Nah, jadi dia tidak bisa diskusi lagi ya. Kalau sudah di ini Bapak Ibu tidak bisa masuk ke dalam topik ini. Ya, harus membuat topik baru ya. Kemudian tanda centang ini berarti sudah ada solusinya Bapak Ibu ya. Beda misalnya dengan yang ini Bapak Ibu ya. Ini hanya digembok saja tapi tidak ada solusinya ya. Nah, itu mungkin tidak ada yang menanggapi ya. Nah, ini poin 7 hari yang lalu ya. Ini belum ada gemboknya ya, masih bisa ikut thread di sini ya Bapak Ibu. Nah, ini ada banyak. Ini 17 hari yang lalu ya. Ini tentang buku digital katanya ya, bertanya tentang buku digital. Coba saya akan cari yang sudah ini Bapak Ibu, yang penggunaan dana ya. Ini selamat pagi, mohon izin bertanya mengenai guru tamu dari industri untuk siswa SMK. Apakah ada ketentuan khusus dalam membahas mengenai besaran honorer yang diberikan kepada guru tamu tersebut? Kami dari SMA PK. Nah, ini kan ada minimal JP yang harus dicapai. Coba kita lihat Bapak Ibu threadnya ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini dari sini kita bisa lihat ya, diskusi ini sudah mendapatkan respon Bapak Ibu ya. Respon di sini ada beberapa jawaban Bapak Ibu ya. Pertama adalah jawaban yang warnanya itu abu-abu ya. Pertanyaannya kan warna putih Bapak Ibu ya, backgroundnya. Nah, jawabannya ada yang warna abu-abu. Ini yang jawab tim BOS Bapak Ibu ya. Tim BOS Kemendikbud dari Direktorat SMK Pendidikan Vokasi ya. Nah, ini ada diskusi Bapak Ibu ya. Ini seperti ini kan tadi ya. Jadi ada yang berpendapat tidak ada juknis ya. Untuk jadi pendapat besar honornya. Nah, yang kuning ini Bapak Ibu, yang kuning ini adalah pertanyaannya terjawab. Ini adalah yang terverifikasi. Ya, yang warna kuning ini adalah pertanyaan yang terverifikasi. Jadi jawabannya sama sebetulnya dengan yang abu-abu ya, hampir sama. Tapi yang kuning ini sudah diverifikasi ya. Berarti timnya sudah mengkonfirmasi di Kemendikbud ya. Mengenai ketentuan honorer instruktur mengikuti ketentuan dari daerah masing-masing ya, merujuk kepada SBM provinsi gitu Bapak Ibu. Nah, jawabannya. Jadi Bapak Ibu harus membuka peraturan Menteri Keuangan ya Bapak Ibu. Ya, di sini ada SBM ya. Tuh. Itu Bapak Ibu
silakan kalau mau coba ya Bapak Ibu, kalau mau coba silakan. Bapak Ibu kan ingin bertanya tentang apa itu pertanyaan-pertanyaan di SMK. Nah, kan coba Bapak Ibu nanti tinggal daftar aja kalau misalkan mau bertanya, daftar. Dan di sini silakan tuliskan emailnya apa. Misalkan saya sudah ada belum ya? Saya coba cek dulu. Biasa. Wah, Bapak Ibu ya. Ternyata saya sudah verifikasi ke HP ya. Wah, oke. Jadi kita kembali lagi ke yang apa namanya? eh sudah ada, berarti saya sudah pernah menggunakan akun ini, ya, sehingga harus verifikasi 2 kali. Coba saya cari akunnya yang lain ya, yang lain. Ini coba. Oh tidak. Nah ini Bapak Ibu ya. Kalau yang ini saya baru daftar Bapak Ibu ya, baru daftar sehingga saya dapat mengikuti diskusi, bertanya, memberikan tanggapan dan sebagainya ya. Itu. Ini Bapak Ibu ini mudah sekali ya. Tinggal Bapak Ibu buat akun, buat akun. Ya. Nah, coba Bapak Ibu cobain Bapak Ibu kalau tidak pakai Belajar ID bisa nggak gitu ya. Di sini sebetulnya saya menggunakan Belajar ID. Ya. Coba saya akan buat akun saja. Siapa tahu nanti saya pun ada bertanya tentang bos ini. Ya. Nah, nih penampilannya kan berubah Bapak Ibu ya. Nah ini sebenarnya bertanya seperti ini. Apakah dana bos bisa digunakan untuk membeli souvenir? Katanya Bapak Ibu ya. Ya, pertanyaannya bagus-bagus. Kemudian apa ini untuk apa ini PKL praktikum ya itu ada Bapak Ibu ya. Nah, mungkin itu saja ya. Kang Hari, halo Pak Hari, mungkin ada tambahan Pak? Karena yang saya tahu hanya ini ya Bapak Ibu ya. Di bos itu simpel, simpel, simpel. Ditanya bos ini simpel. Iya Pak Hari memang orang Sunda asli. Halo Pak Ya, Hari. Pak Imam. Siapa tahu ada tambahan ini karena Sudah cukup Pak Imam. Sudah semua disampaikan. ya coba di ini Pak, nanti Bapak yang ini ya Pak, yang Arkas ya. Ya. Yang Arkas ya. Coba Arka. Nanti ya bisa nanti soal ya ada pertanyaan apakah dan bisa alokasi honorer guru. Nah Bapak Ibu Pak Dedi dari SMKS Nursalam Pak, coba tanyain langsung Pak ya. Nah, iya. Tanyakan langsung ke, saya tidak akan jawab Pak ya. Saya tidak akan jawab Bapak Ibu ya. Silakan tanyakan langsung di sini Pak ya. Jadi silakan apakah dana bos bisa untuk alokasi honorer guru. Nah, silakan tanyakan di sini. Coba. Kalau saya misalkan saya copy paste pertanyaan Pak Dedi dari Nursalam ya. Saya copy paste saja di sini pertanyaannya. Nah, ini ternyata terlalu panjang Bapak Ibu ya. Nah, lihat nih. Nah, ini pertanyaan Pak Dedi itu ada tuh Pak yang sudah tanya Pak ya. Sudah ada yang tanya tuh. Ya. Nah, ada. Coba ini kan hanya 3 Bapak Ibu ya. Mungkin ini terlalu coba saya akan kurangi lagi kata kuncinya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ada itu pertanyaannya Bapak Ibu. Ya, penggunaan dana ya. Honor ya. Kalau Bapak Ibu penasaran ada apa ya? Bapak Ibu saya tidak akan jawab ya. Karena kalau dijawab nanti Bapak Ibunya nggak eksplor tanya bosnya ya. Nah, silakan ya. Nah, dicoba sama Pak Dedi ya. Oke.
Silakan ya. Mau tanya apapun boleh Bapak Ibu ya, ditanya bos. Ya, ya silakan. Ini tuh ada penambahan penghasilan GTK itu kan ada juga ya. Bapak Ibu ya. Tuh banyak Pak ya. Oh, tentang honor itu ada ya. Coba saya kalau ini kan guru ya. Kalau misalkan saya nyari yang terkait siswa, misalkan dana BOS untuk PKL atau prakerin. Nah, jangan, Pak. Tidak ada, cuma untuk PKL. Nah, ada Bapak Ibu ya, tuh, ada yang tanya juga ya. Ini terkait siswa ya. Nah, untuk anak PKL katanya ya. Tuh, masih ada coba. Nah, termasuk instrukturnya tuh ada yang tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengikuti thread itu apa bahasa Indonesia ya? Eh, mohon dikoreksi Bapak Ibu ya. Jadi ini apa? Alur-alur diskusi ya. Silakan. Misalnya dana BOS. Nah, itu ya. Oke. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu ya. Ini harus coba ya kalau oke luar biasa makasih Pak. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nanti kalau tidak ada ini karena 15 menit lagi kita akan masuk ke siplah Bapak Ibu ya. Siplah Bapak Ibu tinggal ketik aja ya. Ya siplah. Nah, coba saya iseng saja ngetik ini Bapak Ibu ya. Nah, ini di siplah Kemendikbud, situsnya masih siplah Kemendikbud.go.id. Coba. Oh, ada merah-merah tuh Bapak Ibu ya. Wah. Oh. Ini situs siplah Bapak Ibu. Ya. Ini untuk satuan pendidikan, ini untuk penyedia. Ya. Jadi ini ada notif. Ya. Mulai 1 September, nah berarti 14 hari yang lalu, per tanggal 1 September, Satuan Pendidikan tidak bisa membuat transaksi baru pada mitra yang sudah tidak bekerja sama dengan kementerian. Oke, jadi mungkin ini ada report ya. Ini ada report sehingga mitranya itu tidak bisa bekerja sama dengan kementerian. Ya. Sehingga di sini Satuan Pendidikan dihimbau untuk menyelesaikan transaksi yang berjalan dengan mitra tersebut. Siapa saja itu mitra yang masih bergabung di Siplah. Nah, kita lihat Bapak Ibu ya, ini karena notifikasi kita sambil buka aja yang mudah dulu. Ini Bapak Ibu mitra-mitra dari Siplah. Jadi ada 9 mitra ya. Nah, mitra yang selain ini berarti harus cepat-cepat dibereskan ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tadi kan di LK-nya itu silakan dicoba katanya 5 mitra ya. Nah, ini ya, ini mitra ini. Oh, ini juga sama diulang lagi Bapak Ibu ya. Tuh ada siapa saja yang sudah tidak kerjasama katanya ya. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya Bapak Ibu. 9 mitra itu sudah tidak kerjasama lagi. Sehingga diimbau Bapak Ibu untuk menyelesaikan transaksinya. Ya, itu Bapak Ibu. Itu di sini sebetulnya sudah apa ya di Sipla ini bisa kalau misalkan kita kembali ke halaman depannya untuk satuan pendidikan, Bapak Ibu bisa klik satuan pendidikan di sini ya, udah biasa kayak ini ya. Satuan pendidikan. Nah, ini ya. Nah, ini ada testimoninya, kemudian ini ada para penyedia mungkin ini ya. Para penyedia saya tidak tahu juga ini. Oh, ini dari sudut ini dari sudut pengguna ya. Dari sudut pengguna ini mulai dari siapa ini? Pelaksana PBJ ya, kemudian ini juga pelaksana PBJ ini di Papua juga ya, sudah sampai ini Papua. Kemudian ini kepala sekolah Bapak Ibunya, bendahara juga katanya senang gitu Bapak Ibu testimoninya, coba kita lihat saja. Oh, cuma 3 ya. Ya ini. Itu langkah-langkah yang tadi ada Bapak Ibu. Rasanya ini sudah umum ya Bapak Ibu ya. Sudah umum. Kalau Bapak Ibu kan punya akunnya ya, kalau saya tidak punya.
Sebagai satuan pendidikan saya tidak punya, kecuali dipinjemin dari Bapak Ibu. Buat ditunjukin bisa, tapi jangan Bapak Ibu ya. Nanti mungkin apa itu bisa bekerja sama dengan kepala sekolah, bendahara ataupun apa itu tadi pelaksana PBJ ya. Di sekolah masing-masing, di satuan pendidikan masing-masing. Nah, itu untuk kita kembali ke halaman depan. Untuk penyedia, ya, untuk penyedia ini juga ada. Ya, kalau Bapak Ibu mau menjadi penyedia, nah ya kriteria nanti tinggal dipelajari ya Bapak Ibu. Ya, ini, ini penyedia nih. Ya, ini ada videonya Bapak Ibu ya. Jadi kita mungkin tidak usah nonton videonya. Ya, ini siapa ini? Oh, ini penyedia. Ini lancar katanya gitu Bapak Ibu ya. Oh, saya UMKM. UMKM kecil di Jambi bisa ya. UMKM. Kemudian ini mendapatkan, ini bentuknya mungkin perorangan Bapak Ibu ini ya sebagai penyedia. Jadi dia bentuknya CV ya. CV juga dapat bimbingan katanya di situ lah itu Bapak Ibu. Nah ini berjualan ya Bapak Ibu. Siapa tuh di antara Bapak Ibu ada yang apa itu berminat ya. Berminat menjadi penyedia ya. Jadi penyedia. Ya, nanti bergabung dengan mitra-mitra tadi ya. Langkah-langkahnya ada Bapak Ibu ya. Jadi sendiri. Ya. Nah, ada pertanyaan. Batas nominal minimum belanja di Sipla berapa, Pak? Wah, ya banyak, Pak ya. Ada di buku panduannya, Pak. Ya, di buku panduan Arkas tadi kita lihat ya. Di buku panduan Arkas kalau tidak salah ada itu ya. Nominal belanja. Atau Bapak Ibu coba aja, Pak, ya tanya bos ya. Berapa? Tapi kalau tidak salah itu ada di buku panduan Arkas ya, di panduan Arkas. Ya, ini masih siplahnya Pak ya, siplahnya. Karena saya tidak bisa menunjukkan Pak ya. Terus terang kami tidak punya Pak akun sebagai satuan pendidikan. Ya. Nah, kami kan balai ya, beda aplikasinya berbeda. Ya Pak, ini khusus untuk satuan pendidikan. Ya. Atau mungkin kalau Bapak punya akunnya ya bolehlah Pak di-spill sedikit gitu ya. Di sini ya kalau ada yang bersedia gitu ya. Biar bisa aslinya seperti itu gitu kan. Kalau saya kan ini hanya bisa melihat ya. Tuh. Nah, oke, karena ini sudah 19 ya, kita coba masuk ke aplikasi Arkas Bapak Ibu ya. Saya di sini tidak banyak yang bisa kita explore ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus pinjam akun kalau mau ya, atau enggak nonton aja. Di YouTube sebetulnya banyak ya Bapak Ibu, di YouTube banyak. Mungkin bisa lihat juga yang punya apa itu pelaksana PBJ di sekolah. Ya. Nah, kita akan masuk ke Arkas ya. Nah, diingatkan tadi. Nah ini Bapak Ibu ya. Kalau Arkas sesungguhnya saya lebih refer Bapak Ibu langsung baca buku panduan Arkasnya ya. Jadi ada di pusat informasi RKAS Kemendikbud itu ada buku panduan Arkas ya. Lebih mudah memahami buku ini kalau menurut saya. Ya, lebih mudah baca bukunya ya. Kalau bisa saja sih bermain langsung di sini apa itu mengeksplor bisa. Ya, misalkan Bapak Ibu langsung ke lamannya. Nah, jadi ini sebenarnya ini sederhana Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya toko, punya warung ya, punya apa lagi ya, kios gitu ya, punya merchant ini kan mirip-mirip dengan aplikasi kasir ya Bapak Ibu, aplikasi kasir. Tapi ini memang luar biasa Bapak Ibu, terhubung ke sana kemari ya Bapak Ibu sampai ke apa itu dinas, ke Mendagri Kemendikbud ya luar biasa. Jadi ini Bapak Ibu, pertama Bapak Ibu harus mengunduh dulu ya. Mengunduh dulu tadi sesuai panduannya, unduh dulu ya ada Arkas 4 ya. Kemudian pelajari juga dasar hukumnya, komponen pilihan bosnya, larangan penggunaan dana bos ya. Nah, karena ini Bapak Ibu, mungkin kita baca dulu larangan ya Bapak Ibu ya.
Kalau misalnya larangannya siapa tahu nih ya. Ini Bapak Ibu larangan. Nah, larangannya itu disimpan di Arkas ya. Ya, banyak larangannya Bapak Ibu, ada 15 ya. Ada 15 saya pelajari ya. Kalau komponennya apa saja coba kita lihat. Ini yang bisa dibiayai Bapak Ibu ya. Di Arkas itu ya. Tuh, tadi kan mulai dari apa itu? Oh, di SMK itu BKK, Prakerin, PKL ya, ada tuh uji kom, sertifikasi, uji kompetensi ya. Nah tadi yang honor Pak, ada tuh Pak ya. Yang tadi nanya honor tuh ya, bisa nggak buat honor? Honor yang mana dulu Bapak Ibu? Honornya yang ini Bapak Ibu ya, honornya ya. Terus misalkan berapa maksimal? Dia kan datanya Pak, berapa maksimal belanja di Siplah? Nah, di sini nanti diatur juga di sini Bapak Ibu ya, di sana. Jadi berapa sih kalau belanja itu ya? Ada nih, nanti di bukunya. Nah, kalau dasar hukumnya kayaknya sama Bapak Ibu ya dengan yang tadi ditayangkan. Nah ini Bapak Ibu, kalau bisa dipelajari dulu Bapak Ibu ini dasar hukum ini. Ya. Karena ini menyangkut perubahan-perubahan yang ada di dalam aplikasi ini. Ya. Ini untuk dinas, tadi yang markas itu, di login dinas. Ya, mungkin untuk Bapak Ibu pengawas ya, mungkin kalau ingin lihat bisa pinjam nih Pak ya. Kalau ingin lihat-lihat atau ingin diskusi dengan sistem, ada juga Bapak Ibu pusat bantuannya Bapak Ibu ya. Pusat bantuannya ini dari mulai apa itu, topik, manualnya, deskripsinya, videonya juga ada nih ya. Tinggal diklik aja ya, infografiknya. Saya nggak, kalau dibuka satu-satu kayaknya tidak akan sempat Bapak Ibu ya. Nah, mungkin yang penting itu adalah progress data ya. Progress data ini coba bisa diakses nggak? Ini juga masuk ya. Jadi data-data Ibu itu ditampilkan lagi di sini ya, secara umum ya. Ini cuman saya tidak tahu ini masih load ya. Kita lewat saja Bapak Ibu. Nah, ini adalah berita ya. Kita coba buka buku panduannya ya. Soalnya tadi ada yang bertanya katanya. Buku panduan Arkas ini coba kita klik aja. Jadi oke. Ya Pak, ini buku panduannya. Ya. Saya mungkin hanya selain itu saja Bapak Ibu ya, karena nah ini ada pertanyaan. Ya. Coba saya akan coba lihat tadi yang terkait dengan batasan pembiayaan. Adakah di buku ini? Ini panjang lumayan Bapak Ibu, ada 141 halaman. Ya, mulai dari install sampai dengan tutorial ya Bapak Ibu. Ya. Nah ini mungkin tadi ya Bapak Ibu terkait dengan batasan berapa belanjanya. Ada di sini Bapak Ibu. Ya Pak Hari mungkin bisa memberikan ini Pak informasi Pak terkait batasan pembelanjaan di Siplah. Ya. Ya, sepengetahuan saya itu ada batasannya di sini di buku ini Bapak Ibu. Ya, jadi dibatasnya di sini. Ya, saya lupa halaman berapa gitu ya. Ada di sini tuh. Pokoknya yang diberikan warna kuning Bapak Ibu. Warna oranye kalau tidak salah. Itu ada di sana. Batasan-batasannya. Ya, mungkin Bapak Ibu juga bisa menampilkan ya. Yang sudah tahu. Ya. Ini tentang pergeseran tadi, perubahan dan sebagainya juga ada di sini. Untuk tambahan anggaran
ya Bapak Ibu. Perubahan anggaran juga ada. Ya, Bapak Ibu, silakan kalau ingin bertanya, ada sekitar 4-5 menit lagi Bapak Ibu ya sebelum kita close ya, sebelum kita close. Maka Kang Hari kalau ada ini sambil saya mencari apa itu tuh batasan anggaran ya. Kalau tidak salah Ya. untuk honor itu 50% ya. Honor itu belanja honor kalau tidak salah. Oh iya, itu ini ya. Cuman Namanya untuk belanja yang lain, misalkan di Sipla Bulog itu ya. ada pembanding kalau tidak salah. Di atas 50 juta kalau tidak salah harus ada pembanding. Di atas 200 juta itu pembandingnya harus lebih banyak. Begitu Pak, ya yang saya pernah baca. Cuma saya lupa di halaman berapa. Jadi ada di petunjuk ini Bapak Ibu ya, di buku petunjuk ini ada kalau tidak salah. Iya. Ya ini sebenarnya kalau ngacu ke peraturan presiden tentang PBJ yang di atas 200 juta itu harus dilelang ya, tender. Oh gitu ya, dilelang ya. Ya, jadi supply-nya hanya digunakan untuk pengadaan yang di bawah 200 juta. Oke. Kayak gitu Pak ya, 200 juta. Nah, kalau efisien untuk minimalnya ya kita harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi. Kalau belanja sekitar misalnya belanja ATK hanya sebatas ratusan ribu gitu ya, melalui proses ini kan dikirim segala macam lama, sepertinya memang lebih efektif kalau belanja langsung di toko ATK. Tapi tetap harus dicatat di Arkas ya Pak ya? Ya, karena kalau di Arkas pasti dicatat kan ya. Ini semua transaksi Yang di penggunaan luar dana box Sipla dicatat. Okay. Ya mungkin langsung ini aja, waktunya tinggal berapa nih? Mungkin 2 kita menit kasih lagi. waktu 10 menit lah ya untuk tanya jawab kalau masih ada yang ingin ditanyakan, atau mungkin Bapak Ibu ada yang ingin share penggunaan ketiga platform teknologi SDS ini. Barangkali sudah ada pengalaman, ada yang dibagi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Nah, ini ada Pak Dede ya, Pak Dede Rusdianto. Pak Ajim atau Pak Bobertin bertanya gitu. Enggak, silakan. Oke. Ibu ya ini, Bu Bertin dulu mungkin ya, silakan. Ini mungkin ini apa? Adminnya bisa atau harus Sudah. saya ya? Ya Bu Bertin, silakan. Ya, baik, terima kasih. Mohon maaf, ini mohon izin saya off cam. Jaringannya kurang bagus. Saya ingin bertanya Pak, berkenaan dengan Siplah ya. Kalau Arkas ya itu memang aplikasi yang sangat membantu sebetulnya ya, apalagi dikaitkan dengan PBD. Nah, untuk Siplah sendiri berkenaan dengan pembelanjaan di sekolah itu ada beberapa hal yang saya temukan. Yang pertama, harga-harga dari para penyedia di Siplah itu biasanya itu berdasarkan pengalaman teman-teman itu jauh lebih mahal daripada kalau kita belanja biasa ke toko misalnya atau ke agen misalnya seperti itu. Sebagai contoh misalnya beli satu set meja kursi siswa itu bisa di atas 2 juta. Tapi kalau di kita pendekatan langsung ke agen atau distributor itu bisa sekitar 70% harganya dari yang tersedia di Siplah. Itu seperti apa ya pilihan kita begitu ya. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan sudah saya tanyakan di chat, apakah ini menjadi salah satu penentu pada nilai indikator pemanfaatan teknologi untuk anggaran yang ada di raport pendidikan. Kalau ini menjadi penentu kan memang agak dilematis ya Pak, berkenaan dengan tadi harga itu. Itu pertanyaannya Pak, terima kasih.
Pak Imam jawab atau saya jawab yang pertama mungkin ya. Kepada Ibu, sebagaimana prinsip pengadaan tadi ya, ada efektivitas dan efisien ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu ternyata mendapatkan harga yang lebih murah di luar SIPLA, tidak akan disalahkan kalau Bapak dan Ibu memilih belanja di secara luring gitu ya, melalui proses pengadaan biasa, jadi tidak melalui SIPLA. Namun tetap nanti mungkin sebetulnya harapannya, Bapak Ibu, harapannya kalau Bapak Ibu punya mitra seperti itu, diminta mitra Bapak dan Ibu yang punya harga murah ini untuk mendaftarkan diri di SIPLA sebagai mitra SIPLA ya. Kemudian baru Bapak Ibu proses belanjanya dengan menggunakan aplikasi SIPLA ini. Ya, tapi kalau misalnya mendesak gitu ya, proses belanjanya mendesak, ingin segera diadakan karena kebutuhan sekolah, ya Bapak Ibu boleh melakukan transaksi di luar SIPLA, tetapi untuk selanjutnya mitra Bapak Ibu ini kita arahkan untuk masuk sebagai mitra bagi satuan pendidikan di SIPLA. Saya rasa itu untuk yang pertama. Kalau yang kedua, mungkin Pak Imam bisa jawab. Kaitan dengan rapor pendidikan tadi, Pak. Mic-nya Pak Imam. Ya saya pikir kalau harga-harga yang mahal sih sebaiknya ada report juga sih ya di sistem Bu ya. Karena itu sebenarnya tadi saja sudah ada beberapa pemutusan mitra ya Bapak Ibu tadi tulis tadi apa tuh di notifnya. Jadi ya kalau hal yang misalnya memang tidak masuk akal harganya ya mau tidak mau kita harus report ya. Tapi ya ini juga tertarik untuk yang non tunai, non tunai, perubahan-perubahan itu tentu harus dikomunikasikan dengan pemerintah daerah setempat gitu ya. Apakah memang mau kembali ke dulu gitu ya, gitu. Atau bagaimana? Gitu ya. Tentu ini tidak bisa satu pihak ya dari sekolah harus ada confirm dulu ke Pemdanya atau ke KCD-nya ya, atau ke dinasnya. Gitu kalau menurut saya, Kang. Karena kan nanti ya itu ada markas itu kan, ada wasitnya itu gitu. Itu. Walaupun misalnya di luar online tidak daring atau luring ya, gitu. Tetap harus disampaikan dulu. Iya, betul. Mungkin kalau terkait rapor pendidikan tadi, Bapak Ibu, saya yakin kalau Bapak Ibu sudah unduh, kemudian sudah install 3 aplikasi tadi ya. Kalau tanya bos sih sebetulnya lebih pada website ya, bukan aplikasi. Jadi yang masuk ke penilaian itu bukan keaktifan yang luar biasa gitu ya. Kalau Arkas kan Bapak Ibu pasti pakai gitu. Nah, tinggal yang SIPLA dan tanya bos ini. Nah, SIPLA Bapak Ibu di situ kan bisa menggunakan akun sekolah untuk belanjanya di toko daringnya masing-masing, toko daringnya mitranya masing-masing gitu ya. Dan kalau transaksi terjadi di SIPLA berarti akan tercatat sebagai aktivitas Bapak dan Ibu menggunakan aplikasi atau website SIPLA. Ketika Bapak dan Ibu seperti tadi ya,
misalnya ada harga yang ternyata lebih murah kalau belanja langsung gitu ya. Nah, mungkin harga yang ditemukan ini bisa jadikan patokan bagi Bapak dan Ibu untuk negosiasi, karena di SIPLA ini kan ada proses nego harga ya, nawar harga, atau kalau enggak membandingkan beberapa mitra dan tentu memilih. Jadi sebetulnya bukan soal bicara pembanding atau bukan pembanding gitu ya. Sebetulnya di SIPLA ini kan diharapkan nanti terjadi persaingan harga dari para mitra kita di toko daringnya, sehingga ditemukan harga yang paling atau di Pembanding ya persaingan ya, terjadi persaingan sehingga terjadi harga yang paling yang efisien, kompetitif lah ya. paling sesuai lah gitu ya Heeh. SIPLA ini. Dan memang kalau Bapak Ibu punya mitra-mitra di sekitar sekolah yang dekat, ya mungkin harapannya ini diarahkan oleh sekolah untuk menjadi mitra di SIPLA. Sehingga nanti kalau harga mitra Bapak Ibu yang dekat-dekat sekolah itu murah, akan menjadi patokan bagi mitra yang lain dalam menentukan harga, ya, karena ya biasanya Bapak Ibu kalau di toko daring pada akhirnya yang laku kan pasti harga yang termurah. Ya. Saya rasa itu sih Bapak Ibu. Untuk tanya bos ya Bapak Ibu silahkan aktif di situ ya, bertanya, mungkin browsing dengan menggunakan akun sekolah, hingga nanti catatan gitu ya atau lognya sekolah itu terlihat ya, di ketiga aplikasi ini bahwa sekolah betul-betul memanfaatkan platform teknologi untuk sumber daya sekolah. Tadi di awal kan sudah dijelaskan sama Pak Imam bahwa platform teknologi ini jadi salah satu indikator ya, salah 3 indikator untuk rapor pendidikan. Walaupun bukan prioritas gitu ya, namun juga menentukan nilai rapor Bapak dan Ibu di rapor pendidikan. Saya rasa itu. Kemudian Bapak Ibu, karena waktu sudah, ini masih ada ya Pak Ini Haji. udah ditunggu Pak Hari. Ya, mohon maaf Bapak, mungkin karena ini pemateri Jadi yang belum bisa selanjutnya jawab sudah nih ya. masuk ke Google Meet Iya, masing-masing, sudah Untuk Pak ditunggu. Hajim dan Pak Yadi, mohon maaf Pak, kita waktunya sangat terbatas. Sudah ditunggu di pendampingnya masing-masing di kelas kecil. Jadi kita akan closing saja Bu. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu ya di pagi hari ini. Semoga pertemuan ini menjadi kebaikan buat kita semua. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bu Lani. Terima kasih. Baik, terima Baik. kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Hari dan Pak Imam atas materi yang telah diberikan. Mohon maaf ya Bapak Ibu yang masih ingin bertanya namun belum bisa, mungkin nanti bisa disampaikan ke admin kelas masing-masing, mungkin nanti bisa disampaikan ke Pak Imam atau ke Pak Hari, begitu. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:03, maka saya akhiri untuk kegiatan Zoom meeting di pagi hari ini. Silakan bisa langsung masuk ke kelas masing-masing melalui LMS yang telah disediakan. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.